Muhammad bin Idris adalah seorang yatim yang miskin secara harta, namun jiwanya kaya raya. Sebelum kakinya melangkah ke Madinah, ia melakukan sesuatu yang menakjubkan. Ia tidak ingin datang ke hadapan Imam Malik dengan tangan kosong. Ia meminjam kitab Al-Muwatta, karya agung Imam Malik dari penduduk Mekah. Karena tak punya uang untuk membeli kertas, ia menghafal setiap barisnya. Ribuan hadis dan asar ia ukir di dalam dadanya. Aku tidak akan mengetuk pintu Malik sampai ilmunya sudah ada di dalam dadaku, tekadnya. Ketika usianya masih sangat belia, sekitar 13 tahun, ia merasa siap. Dengan rekomendasi dari gubernur Mekah, ia berangkat membelah gurun menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Syafi'i muda menyerahkan surat dari gubernur Mekah kepada gubernur Madinah. Isinya meminta agar gubernur Madinah mengantarkan Syafi'i menemui Imam Malik. Namun, apa reaksi gubernur Madinah saat membaca surat itu? Wajahnya pucat pasi. "Wahai anak muda," kata gubernur itu dengan suara bergetar, "sungguh, berjalan kaki tanpa alas dari Madinah ke Mekah lebih aku sukai daripada harus mengetuk pintu Malik bin Anas. Aku tidak berani mengganggunya." Syafi'i muda tertegun. Sebegitu agungkah wibawa sang imam hingga penguasa pun segan padanya. Namun karena desakan surat tugas, sang gubernur akhirnya memberanikan diri. Sore itu, rombongan gubernur dan Syafi'i tiba di depan rumah sederhana Imam Malik. Sang gubernur mengetuk pintu dengan hati-hati. Seorang pelayan keluar. "Katakan pada tuanmu, gubernur ingin bertemu," ujar pengawal. Pelayan itu masuk lalu kembali dengan pesan yang tegas. "Jika engkau datang untuk bertanya masalah fatwa, tuliskan pertanyaanmu di sini, imam akan menjawabnya. Namun jika engkau datang hanya untuk berkunjung, imam sedang beristirahat." Gubernur itu panik dan berkata, "Katakan aku membawa surat penting dari gubernur Mekah." Tak lama kemudian, pintu terbuka. Muncullah sosok tua yang agung. Janggutnya putih, wajahnya bersinar karena wudu dan ilmu, tubuhnya tegap meski dimakan usia. Dialah Imam Malik. Saat Imam Malik membaca surat yang isinya meminta agar ia menerima Syafi'i sebagai murid istimewa, beliau melempar surat itu dengan marah. Subhanallah, apakah ilmu Rasulullah kini diambil dengan perantara kekuasaan? Hardik Imam Malik. Gubernur terdiam kaku, tak mampu menjawab. Suasana hening dan mencekam. Di saat ketegangan memuncak, Syafi'i muda memberanikan diri maju. Ia menatap mata sang imam dengan penuh takzim namun berani, lalu berkata, "Semoga Allah memperbaiki keadaan Tuan Guru. Aku adalah seorang pemuda dari suku Quraisy, keturunan Muthalib." Syafi'i berbicara dengan kefasihan bahasa Arab yang luar biasa indah dan santun. Imam Malik yang memiliki firasat tajam, firasat seorang mukmin, menatap dalam-dalam mata pemuda itu. Seketika, kemarahan di wajah Imam Malik sirna. Ia melihat sesuatu yang tak biasa, bukan sekedar kecerdasan, tapi sebuah sinar. Imam Malik berkata dengan lembut namun tegas, "Wahai anak muda, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah maksiat. Sungguh aku melihat Allah telah menyalakan cahaya di dalam hatimu. Janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat." Kalimat itu menjadi nasihat emas yang dipegang Syafi'i seumur hidupnya. Imam Malik pun menerimanya. "Datanglah besok dan bawalah seseorang untuk membacakan kitab Al-Muwatta untukmu." Syafi'i tersenyum dan menjawab, "Aku tidak butuh pembaca Tuan Guru, aku sudah menghafalnya." Keesokan harinya, majelis ilmu dimulai. Syafi'i muda duduk di hadapan Imam Malik, memegang kitab Al-Muwatta di tangannya, meski ia tidak benar-benar membacanya karena sudah hafal. Syafi'i mulai melantunkan hadis-hadis, suaranya merdu, fasih dan penuh penjiwaan. Ia membaca dengan syahdu, seolah-olah menghidupkan kembali suasana zaman Nabi. Setiap kali Syafi'i ingin berhenti karena takut Imam Malik lelah, Imam Malik justru terpesona dan berkata, "Teruskan, wahai anak muda." Hari demi hari berlalu, Syafi'i muda menjadi murid kesayangan Imam Malik. Ia bagaikan gelas kosong yang terus diisi oleh lautan ilmu Imam Malik hingga Imam Malik wafat.